Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Jumina, CKP Angkatan 11, SMP Negeri 9 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Berikut ini saya akan menayangkan video tentang diseminasi disiplin positif yang ada di SMP Negeri 9 Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kemsriasti selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Cilacap, kepada Bapak dan Ibu guru dari SMP 9 Cilacap yang kami hormati, pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi Allah SWT kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan multimedia untuk mengikuti aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif yang akan kami lakukan. Saya sendiri Sri Mulatsih, kemudian dengan teman saya Ibu Jumina sebagai CKP Angkatan 11 SMP Negeri 9 Cilacap. Dalam kegiatan diseminasi positif ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kesepakatan forum diseminasi. Tapi sebelum kesepakatan forum diseminasi, kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah. Kita bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kesepakatan forum diseminasi. Di sini sudah ada 3 kesepakatan. Yang pertama menghargai siapapun yang sedang berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik, yang ketiga disiplin. Monggo Bapak Ibu kalau ada kesepakatan forum diseminasi yang perlu ditambahkan, kami persilahkan. Ada tambahan lagi? Atau ada yang masih perlu dikurangi juga boleh. Ada 3 yang di sini yaitu menghargai siapapun yang sedang berbicara, berarti menjadi pendengar yang baik. Nah, yang selanjutnya disiplin. Disiplin ini artinya diharapkan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan diseminasi. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan atau sudah cukup? Aktif. Oh ya, ditambahkan dengan aktif ya Bu. Ujung boleh menambahkan? Ditambahkan dengan aktif. Terima kasih Bu Eni. Masih ada yang lain lagi? Dulu ya, dari SKP. Ya, kesempatan ya, diberikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Aktif nih. Ada lagi yang lain selain 4 kesepakatan atau sudah cukup Bapak Ibu? Boleh makan minum ya Bapak Ibu ya. Silakan ya. Boleh silakan. Terima kasih ya. Kalau kesepakatannya sudah berarti kita masuk ke acara selanjutnya. Nah, ini sebagai pendahuluan, sebagai guru yang baik, kita seharusnya ya bisa memiliki atau mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep. Ada 6 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, nah yang terakhir segitiga restitusi. Untuk itu dari ke-6 konsep-konsep ini akan saya Bu Sri Mulatsih dan Bu Jum nanti masing-masing akan menjelaskan 3 konsep. Nah, untuk yang pertama, konsep 1 sampai dengan 3 akan dijelaskan oleh Ibu Jumina. Kami persilakan untuk Bu Jumina. Terima kasih Bu Mulatsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 9 dan rekan-rekan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan tugas aksi nyata kami diseminasi budaya positif.
Di sini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang disiplin positif. Sebelum saya memaparkan tentang disiplin positif, saya akan memaparkan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sekarang selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya, 6 karakter dari profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Yang kedua itu motivasi perilaku manusia. 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya ini dilakukan setiap mulai pembelajaran pada awal pembelajaran. Masing-masing kelas biasanya, masing-masing guru biasanya mengadakan kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu, kayak gitu. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya Bapak Ibu guru kan membuat keyakinan kelas kepada anak-anak yang mudah untuk diingat sama mereka dan nggak boleh yang sering dilanggar ya. Ini contohnya keyakinan kelas saya di kelas 8A. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Biasanya di kelas saya itu setiap jam pelajaran pertama kadang ruang kelas kotor. Jadi kita mengadakan kesepakatan untuk menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli dan menghargai dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, jika ada guru berbicara, murid-murid mendengarkan. Biasanya kan kalau kita menerangkan, ada yang ngobrol sendiri gitu. Kalau udah dibuat kesepakatan ya mending mengurangi. Terus selanjutnya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Di sini setiap tugas harus kadang-kadang anak ada yang nggak langsung mengerjakan. Setelah ada kesepakatan kayak gini, insya Allah anak-anak akan lebih disiplin. Pada saat yang selanjutnya, pada saat pembelajaran dilarang bolak-balik izin ke kamar mandi. Sering banget pas pelajaran saya atau yang lain pasti ada anak bu saya izin belakang. Kalau satu kali boleh lah, kalau lebih dari satu kali boleh bisa. Ya itu dari paparan dari saya.
Ya, untuk penyegaran ya Bapak Ibu, ini ada satu pantun yang saya coba buat. Pita dibelah, ikat yang kuat nak. Setelah itu kita rajut lagi. Bolehlah kita rehat sejenak. Setelah itu kita lanjut lagi. Oke, itu dari pelajaran bahasa Indonesia, jadi saya coba nih. Nah, ini ada ice breaking sedikit. Ice breakingnya tidak susah. Jadi kita kalau biasanya kita disuruh menjawab betul, sekarang kita belajar untuk menjawab salah. Nah, ini menjawab salah nanti caranya seperti ini. Satu ibu atau bapak saya tunjuk, nanti saya buat kata-kata pertanyaannya. Misalkan alat untuk makan, alat untuk mengambil air apa? Misalkan bapak ibu menjawab garpu. Nah, nanti dari kata garpu silakan bapak ibu tunjuk ke teman yang lain menggunakan kata garpu. Misalkan garpu untuk apa? Nanti teman yang menjawab harus jawab salah, nggak boleh betul. Oke, kita coba nggih Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang ada di situ aja. Kalau kita mau mengambil air, maka alat yang paling kita butuhkan biar kita mendapatkan air yang banyak itu adalah Bu Unggul. Air yang banyak. Air yang banyak. Oh, alatnya. Alatnya Sendok makan. Sendok makan. Oke, langsung dilemparkan ke teman yang lain. Pertanyaan dari sendok makan. Bunggul memberi pertanyaan pakai sendok makan. Oh ya, diberi pertanyaan dulu pakai sendok makan. Kalimat dengan sendok makan. Dengan sendok makan membuat kalimat yang salah bagaimana Pak? Nah, jadi Bunggul memberi pertanyaan. Silakan. Jika kita mau mengambil pasir di laut, gunakanlah dari kata misalkan fungsi dari sendok makan. Nanti Pak Mun jawabnya harus salah. Iya. Tidak boleh memberitahu. Oh iya. Langsung aja. Iya, langsung aja. fungsi dari sendok makan adalah Monggo Pak Mul. Iya, Pak. Oke, jawabnya yang salah, nggak boleh yang betul. Ya, untuk mandi itu. Oke. Ya, fungsi untuk dari sendok makan adalah untuk mandi. Terus Pak Mul memberi pertanyaan ke teman dengan kata mandi. Pertanyaannya mandi. Terserah mau fungsinya boleh atau menggunakan apa boleh. Jika mau berangkat sekolah, mandi dulu ya. Mandi memakai. Coba Pak Basram, tolong. Oh, masalah. Kalimatnya apa dulu? Kalimatnya. Mandi pakai. Kalimat dengan kata mandi. Sebelum berangkat kita sekolah, sebelum kita berangkat ke sekolah, kita mandi Menggunakan. menggunakan Bapak menggunakan apa Pak? Bapak menggunakan sapu. Pak Basra monggo sekali lagi beri pertanyaan ke teman dengan kata sapu. Yuk. Wela. Wela, sapu digunakan untuk Nah, Budi, kasihkan sebentar. Saya Bella. Sapu digunakan untuk terbang. Apa no? Ya bukan ini. Apa? Tadi terbang ya. Balon terbang menuju ke Nah, monggo Pak Pano silakan. balon terbang menuju ke hatimu. ya, tepuk tangan teman-teman, Masya Allah. Jawaban terakhir yang membuat saya bergetar di panggil. Nah, ya tadi itu adalah ice breaking biar kita tidak mengantuk. Ini biasanya kita disuruh menjawab betul, sekali-kali kita menjawab salah. Nah, untuk bagian saya adalah saya akan menjelaskan kalau tadi Bujung dari nomor 1, 2, 3, kalau saya dari nomor 4, 5, dan 6. Nah, pernyataannya yang pertama. Kita ini sering ya Bapak Ibu guru kalau melihat di sekolah, banyak sekali murid-murid kita ini melanggar peraturan. Nah, ketika mereka melanggar peraturan, ternyata karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah ini ada beberapa kebutuhan dasar
Ada 5 yang ada ditayangkan. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, nah yang terakhir kesenangan. Kalau kita ingin memahami, kita baca dari studi kasus. Ini ada satu kasus. Yang pertama adalah anak-anak perempuan 9E. Saya tidak menggunakan kelas 9B, nanti ada yang terkritik. Oke, ini kelas 9E mengadu kepada Bu Yosi. Kebetulan nggak ada yang namanya Bu Yosi, ya. Anak perempuan itu sering dimintain uang oleh Ferdi. Nah, hampir setiap hari anak-anak perempuan tersebut dipaksa untuk memberi uang ke Ferdi. Nah, jika kita sebagai guru menghadapi kasus seperti itu, seperti Bu Yosi, apa yang akan kita lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Ferdi melakukan ini? Bisa satu orang menjawab? Boleh? Sebelum saya berikan, nanti saya paparkan dari alasan-alasannya. Siapa yang ingin menjawab dahulu? Apa yang akan Anda hadapi ketika menghadapi situasi seperti Bu Yosi? Jawabannya harus benar apa salah? Kalau ini jawabannya menurut hati nurani. Ya itu kita menjawab yang dihadapi. Bu Ella, Pak, ya kayak udah siap. Yang pertama, Ya boleh, yang Bu Yosi. jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Yosi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya tentunya akan memanggil Ferdi, lalu kemudian menanyakan apakah kebenarannya, apa benar sudah memaksa temannya untuk memberikan uang, terus alasannya apa? Oke. Terima kasih. Nah, ini sebagai, kalau tadi Bu Ella mewakili sebagai Bu Yosi, sekarang Pak Pono minta tolong sebagai Ferdi. Seandainya Pak Pono sebagai Ferdi. Saya sebagai Ferdi. Iya, alasannya menurutnya apa ya? Saya berarti yang malak ya itu ya? Iya. Ditanya sama Bu Ella. Kenapa Mas, kamu kok marah? Oh, iya. Minta uang sama David? Iya, saya sebagai Ferdi, saya jawabannya adalah ditanya seperti itu ya karena saya tidak dikasih uang samu, Bu. Nah, iya betul Jadi ya. kebetulan di kelas disuruh iuran, jadi saya harus malak dulu. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu guru untuk Bu Ella dengan Pak Pono ya. Ada beberapa jawaban sebenarnya. Sekarang kita lihat sebenarnya apa sih alasan Ferdi? Yang kalau kita hubungkan dengan kebutuhan hidup. Alasan yang pertama, betul kata Pak Pono, uang sakunya kurang. Ferdi ini sering merasa lapar, makanya dia sering minta uang ke teman perempuannya. Nah, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Ferdi yang belum dipenuhi adalah yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup biar dia tidak lapar. Nah, yang selanjutnya alasan yang kedua, ketika temannya melaporkan tindakan Ferdi ke Bu Yosi, maka otomatis nggih, Bu Yosi akan memanggil Ferdi, kemudian juga memanggil orang tuanya. Nah, dengan seperti itu, Ferdi itu merasa bahwa temannya yang melaporkan, gurunya yang memanggil orang tuanya yang mendengarkan, itu merasa diperhatikan. Ferdi merasa diperhatikan. Maka kebutuhan dasar yang dibutuhkan Ferdi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang kita lihat alasan yang ketiga. Ketika anak perempuan, kenapa sih kok anak perempuan aja yang dimintain uang, kok nggak anak laki-laki? Kalau anak laki-laki biasanya melawan, kalau perempuan kan takut. Nah, itu rasa takut harus menuruti keinginan Ferdi. Sebetulnya yang Ferdi lakukan di sini adalah kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, biar dia kelihatan berkuasa. Aku loh bisa. Nah, sekarang alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah Ferdi merasa uang yang diberikan itu kurang. Jadi misalkan sangu ini kok 2.000 ya, jajannya itu aja, lama-lama bosan. Padahal di sana Ferdi kepingin membeli hamburger, mana cukup 2.000 untuk membeli hamburger. Nah, caranya bagaimana? Ferdi meminta uang ke teman-temannya. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Ferdi adalah kebebasan bisa milih macam-macam makanan. Kemudian alasan yang kelima, ketika Ferdi meminta uang kepada anak perempuan sekelasnya, anak perempuan pada takut, ada perasaan senang. Perasaan senang ketika melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, ada yang ngomel tapi nggak bisa menolak. Nah, dalam hal ini Ferdi ini berusaha memenuhi kebutuhan berupa kesenangan. Alhamdulillah aku senang, teman-teman pada kesel.
tapi nggak boleh dipraktekkan ya ibu-ibu ya. Nah selanjutnya tadi sudah ada lima dari kebutuhan dasar tersebut. Untuk memahami, saya mencoba memaparkan studi kasus. Bagaimana tentang kebutuhan dasar sudah bisa diterima nih Bapak Ibu nggih? Selanjutnya adalah yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah nanti dalam posisi kontrol restitusi ini guru ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, nah yang terakhir sebagai manajer. Gimana ini pemaparannya? Nah kelihatan nggak ya Bapak Ibu tulisannya terlalu kecil nggak? Nah, yang pertama perhatikan, guru sebagai penghukum biasanya apa yang kita lakukan? Menghardik, menunjuk, memarahi. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Biasanya kita seperti itu ya, sering. Kemudian hasilnya murid itu bukannya senang ya, ada yang takut, ada yang memberontak. Nah kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid akan mengatakan kita ini guru yang tidak berkualitas, kita pemarah, kemudian macam-macam. Selanjutnya dampak pada murid, dia hanya takut ketika nggak ada guru tersebut, nanti akan mengulangi lagi. Nah yang kemudian yang pembuat rasa bersalah, biasanya guru-guru sama seperti saya juga ya, berceramah ngalor gitu A sampai Z. Kemudian perkataan biasanya, seharusnya kamu seperti ini, ibu sudah tahu, kamu harusnya sudah tahu, ibu ini capek banget, kenapa kamu melakukan hal ini, menambahi beban ibu. Hasilnya adalah yang pertama adalah murid akan menyembunyikan, menyangkal, kadang berbohong. Apalagi kalau kaitannya dengan kualitas, murid juga akan mengatakan guru tidak berkualitas. Apa sih gurunya cerewet banget? Biasanya ya. Terus dampak pada murid apa? Karena sering dikata-katain, murid akan merasa rendah diri. Dia bukan hanya takut tetapi rendah diri. Selanjutnya kita ke posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ini kayaknya menyenangkan kalau sebagai teman. Biasanya guru akan mengatakan, apa sih alasannya kamu melakukan seperti ini? Jadi guru akan berlaku sebagai temannya. Ayolah, lakukan demi ibu, bantu ibu, tapi dengan kata-kata yang lebih manusiawi. Kemudian hasilnya justru ini ketergantungan. Karena kalau nggak ada bu ini, saya nggak akan seperti ini. Kalau ibu itu nggak memperhatikan, aku nggak akan melakukan. Itu namanya ketergantungan. Kaitannya apa? Ini sudah lebih bagus. Guru sudah ditempatkan sebagai orang yang penting baru orang yang penting. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu ya. Kalau suatu saat kita melakukan yang beda, murid akan langsung, kok seperti itu sih, kok nggak kayak kemarin. Nah hasilnya apa? Lemah. Ternyata murid akan lemah dan tidak mandiri. Selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini hanya menghitung berapa sih ya murid itu yang nggak masuk. Kenapa sih ya? Hanya mencatat. Contohnya, Ali berkata gini, kamu kok melakukan seperti ini? Apa peraturannya? Coba dilihat. Kalau hasilnya apa? Mereka bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, ya sama saja. Nah kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid ini sudah meletakkan bahwa guru itu yang punya peraturan. Jadi kalau nggak ada guru ya sama aja, kembali lagi. Walaupun sudah lebih tinggi, guru sudah berkualitas. Apa yang akan dilakukan murid? Biasanya ini berapa ya bintang yang saya peroleh? Kan biasanya kita kalau anak-anak yang rajin nanti dapat bintang, dapat penghargaan. Maka mereka hanya akan menghitung berapa bintang saya. Oh bintang saya masih sedikit. Nah dampak pada murid hanya menitik beratkan pada sanksi atau penghargaan aja, pada hadiah pada dirinya ketika dia melakukan hal yang baik atau melakukan kesalahan. Nah ini yang terakhir yang paling penting adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu sebagai pengatur, kita hanya mengajukan pertanyaan. Contohnya misalkan ada murid yang nakal, keyakinanmu apa sih kok kamu bisa melakukan hal ini? Kenapa? Kita biasanya mencari alasan mereka, kemudian bersama-sama untuk mencari solusi
biar masalah tersebut tidak akan berlanjut. Nah, hasilnya ini ternyata justru menguatkan pribadi dari murid itu sendiri. Kemudian untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sendiri, bukan meletakkan gurunya lagi, tetapi meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi kemauannya sudah bukan ekstrinsik tapi sudah intrinsik, mulai dari diri. Apa perkataan dari murid? Bagaimana caranya ya biar aku bisa memperbaiki keadaan? Jadi tidak usah kita awasi pun mereka sudah sadar. Selanjutnya dampaknya adalah murid akan berusaha mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kemudian posisi kontrol yang paling tepat adalah ternyata kita kalau bisa posisinya pada tahap manajer, walaupun masih susah, walaupun kadang sebagai penghukum, tapi minimal kita bisa sekali-kali menjadi posisi manajer. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan yang kelima ya. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Kalau enggak keenam, kelima ini. Keenam yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini sebenarnya untuk menghadapi siswa. Nah, ini ada 3 keadaan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pemaparannya ini ada tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, itu kita bisa mengatakan atau pertanyaan-pertanyaannya seperti contoh, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi murid itu distabilkan biar kalau emosinya tinggi dia reda dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Setelah stabilkan identitas, kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Validasi ini gunanya yang pertama bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal ini. Kemudian ada nggak cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biar siswa itu akhirnya mengungkapkan apa sih yang dia mau. Nah, selanjutnya kalau siswa sudah mengungkapkan, kita ke posisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya kan Bapak Ibu guru sudah melakukan yang tadi disebutkan oleh Bu Jun ya, tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, pada saat kita menanyakan keyakinan, maka kita bertanya lagi tentang kesepakatan kelas kita. Bisa bertanya dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti siswa akan yang menjawab, bukan kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maka siswa akan menjawab hal yang positif. Gak mungkin mereka, aku ingin menjadi orang yang gak naik kelas, kan tidak mungkin deh. Nah, seperti itu tahapan segitiga restitusinya. Biasanya tahapannya ini kita tidak usah kaku dalam menerapkan, tapi bisa yang mana dulu ya. Setelah saya menstabilkan identitas, biasanya kita ngobrol biar anaknya dekat dengan kita dahulu. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya. Memang susah Bapak Ibu, kita harus sering latihan untuk melakukan segitiga restitusi tersebut. Ini Mbak Jum. Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Yang langkah pertama ini mengetahui kebutuhan dasar apa yang di sini modelnya adalah Iqbal. Kemarin Iqbal itu ketika belajar diskusi ternyata dia malah melihat HP sendiri. Waktu itu saya tanya dulu pertanyaan biasa, kemudian selesai pembelajaran saya panggil Iqbalnya, saya tanya, nah apa sih gunanya menstabilkan identitas? Itu menggeser biar dari rasa bersalah nanti menjadi pribadi yang gagal, ya. Saya udah bersalah, saya udah gagal. Nanti digeser menjadi ke arah identitas yang sukses, biar dia percaya dirinya meningkat. Selanjutnya, ini masih menstabilkan identitas. Ini adalah pertanyaan yang kita berikan pada anak. Tidak harus seperti itu, tapi minimal kita memberikan bombongan, ya. Oh, ini manusiawi, semua orang berbuat salah. Tapi dengan kata-kata yang Bapak Ibu bisa rangkai sendiri. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Biar anak itu mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita paksa, mereka sudah mengakui kesalahan. Nah, dalam hal ini murid akan merasa bahwa dia itu didengarkan atau dihargai dengan cara curhat.
Nah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan pada validasi tindakan yang salah, yaitu, nah ini, kamu pasti punya alasan, kemudian apa penting ini bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga seperti ini, tapi kamu kan punya hal yang lain, atau tambahkan ke arah yang positif. Terus kita berikan, mau kamu belajar cara yang lain, biar anak itu berusaha mengungkapkan apa sih keinginannya. Nah untuk yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sama seperti tadi nih, biar mereka itu memperbaiki kesalahan, tapi bukan karena kita paksa, tapi karena keinginan mereka dari intrinsik. Nah ini murid juga akan berefleksi, apa sih yang aku lakukan itu bagi teman-teman apa? Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Nah kata-kata yang kita gunakan dalam pertanyaan menanyakan keyakinan adalah nilai-nilai yang kita percaya. Nah tadi keyakinan kelasnya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Biar murid yang mengungkapkan semuanya. Ini sampai terakhir menjadi anak yang bagaimana, terus bagi apa yang kamu rasakan. Nah insya Allah jika kita bisa melakukan hal ini, memang membutuhkan waktu ya Bapak Ibu. Insya Allah anak-anak akan dapat mengembangkan rasa percaya dirinya. Jadi tujuan kita ini sebenarnya apa? Biar kelas itu menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuh kembangnya anak. Seperti itu. Nah kesimpulannya nggih, guru yang ideal berarti bisa menerapkan konsep-konsep disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari saya Bu Sri Mulaceh dengan Ibu Jumina. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ada pertanyaan atau tanggapan diperbolehkan. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Katam. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, di kelas itu ada beberapa anak yang melakukan perilaku yang tidak sebenarnya dilakukan. Lalu langkah apa yang harus dilakukan? Satu contoh tadi pada saat kegiatan sholat berjamaah itu ada beberapa anak yang tidak konsen melakukan sholat sambil guyon sambil lalu langkah kita itu bagaimana supaya tidak menghukum anak tapi anak merasa bersalah seperti itu. Terima kasih. Silakan mau Mbak Jum dulu menjawab Mbak. Monggo. Terima kasih Pak Katam atas pertanyaannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan itu memanggil anak tersebut. Kenapa tidak melakukan sholat dengan benar? Yang kedua, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Terus yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Oke, tadi yang diberikan Bu Jum, kita biasanya memanggil anaknya dulu, jadi tidak memarahi, kamu ini gimana sih nggak sholat? Jadi biasanya kalau dari langkah-langkah restitusi itu kita panggil dulu anaknya, yang 5 orang bisa langsung, bisa juga satu-satu kita nanyakan apa alasannya kok seperti itu biar mereka bercerita. Kemudian sama seperti tadi, membuat rasa bersalah, karena kaitannya dengan agama kita bisa kaitkan juga bahwa sholat itu adalah kewajiban. Kalau kita nggak sholat apa yang akan terjadi? Terus apa namanya apa Mbak? Keuntungan dan kerugian kalau kita tidak sholat. Kalau kita sholatnya seperti itu, nanti anak akan memberikan pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir tadi bisa dengan cara meyakinkan keyakinan kelas. Sebenarnya memang harus ada keyakinan kelas tentang sholat berjamaah, sehingga anak-anak akan mengungkapkan, oh ya keyakinan sekolah seperti ini. Kalau tidak ada keyakinan kelas atau sekolah, anak-anak biasanya mereka akan melanggar lagi karena kan nggak ada keyakinan kelas, kan nggak ada keyakinan sekolah. Itu yang bisa kami jawab Pak Katam. Mungkin dari teman yang lain bisa menambahkan. Ada yang mau menambahkan atau cukup?
ya. Kalau cukup, Ibu ada tambahan? Betul ya? Ya, ya. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan terkait dengan tadi sholat. Jadi betul, yang pertama itu penanaman pengertian tentang sholat wajib itu betul-betul ditanamkan ke anak. Yang anak itu kalau memang sudah paham, sehingga anak itu nanti merasa memang dia butuh seperti itu. Jadi melakukan sholat itu adalah suatu kebutuhan, bukan paksaan atau karena menggugurkan kewajiban kayak gitu. Jadi mungkin Bu Atin minta tolong Bu Atin mengatakan diri, tapi juga tidak hanya guru agama saja. Jadi pas wali kelas, pembinaan wali kelas juga bisa dititipkan di situ. Jadi habluminallah, habluminanas sudah jelasnya itu habluminallah seperti itu disampaikan ke anak. Memang kalau anak sudah paham itu adalah merupakan suatu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memang itu adalah suatu kebutuhan seperti itu. Jadi menurut saya itu untuk menyadarkan anak seperti itu butuh usaha yang banyak dari berbagai bapak ibu guru, termasuk mungkin suatu ketika kalau pas ada waktu masuk mungkin juga semuanya berperan seperti itu untuk menyampaikan itu. Jadi saya yakin dari 379 anak yang non muslim itu mungkin 2 kalau tidak salah, itu anak itu belum semuanya paham tentang makna sholat itu seperti itu. Saya kira itu yang ditambahkan. Jadi ya kembali lagi ke himbauan untuk menyadarkan anak seperti ketika upacara doa itu. Dulu kan pas berdoa itu anak pada rame minta tolong kepada bapak ibu guru. Kalau hanya 1 orang guru agama saja mungkin tidak kental. Tapi alhamdulillah sekarang kelihatannya kalau pas doa sudah lumayan. Tapi waktu upacara bagaimana pas doa? Sudah diam. Ya. Jadi insya Allah kalau kita itu kompak dalam mendidik anak, itu insya Allah nanti hasilnya bisa dilihat. Saya kira cukup. Terima kasih. Ada tambahan dari Bu Ju? Terima kasih tambahan dari Ibu. Tadi intinya adalah kemauan intrinsik ya Bu dari dalam diri anak. Jadi nanti bisa kita kembangkan bersama-sama. Saya juga di sini masih belajar. Kalau kita berkolaborasi, insya Allah semuanya akan berhasil. Untuk itu terima kasih kami ucapkan pada Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga. Harusnya sudah beristirahat nih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai suatu kebaikan dan bisa menambah pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kita akhiri pertemuan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi penambah ilmu walaupun hanya 1% mungkin ya, untuk menambah kebaikan bagi kami berdua, bagi Bapak Ibu guru semua, demi kemajuan dari sekolah SMP Negeri 9 Cilacap. Untuk itu saya Sri Mulatsi sebagai CGP Angkatan 11 dan teman saya Ibu Jumina sebagai CGP Angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Semua kesalahan datanya dari kami, semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kita membaca untuk mengakhiri kegiatan ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.